dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita semua. Amin. Amin, Amin. amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabupaten Kuningan untuk bagian selatan, dan sebelah timurnya ada Kota Madia Cirebon serta Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Lalu, untuk Desa Kedaung sendiri, wilayah Desa Kedaung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, dengan luas wilayah 45.475 hektar are, dengan jumlah penduduknya sebanyak 5.292 jiwa, terdiri dari 2.508 laki-laki dan 2.708 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 1.025. Adapun batas-batas wilayah Desa Kedaung, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pilangsari, di sebelah selatan ada Desa Tuk, di sebelah timur ada Desa Kertawinangun, di sebelah barat ada Desa Kedung Jaya. Jika dilihat dari topografi serta kontur tanah Desa Kedaung, secara umum Desa Kedaung yang mana berluas 45.475 hektar are berada di ketinggian laut 5-7 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 30-35 derajat Celcius. Desa Kedaung sendiri terdiri dari 6 blok dengan 6 RW serta 33 RT, dan jarak tempuh dari kecamatan menuju Desa Kedaung ialah 1 km dengan jarak waktu 10 menit, serta dari ibu kota kabupaten berjarak 12 km dengan perkiraan waktu tempuh 35 menit. Iklim Desa Kedaung sendiri sama halnya sebagaimana desa-desa yang ada di wilayah negara Indonesia, yang mana mempunyai iklim kemarau serta penghujan. Keadaan ekonomi sosial masyarakat Desa Kedaung sendiri sangatlah maju, di mana Desa Kedaung merupakan desa perkotaan. Desa yang terletak di pinggir kota, memiliki akses jalan yang baik, serta orang-orangnya berpendidikan. Dalam sosial ekonominya, Desa Kedaung sangat berkembang dari masa ke masa, karena terjadinya pergeseran, terutama dalam pekerjaan masyarakat, yang mana notabene mereka dari petani berubah menjadi pekerja perkantoran atau di bidang industri, yang mana hal ini menjadi salah satu hal atau trigger untuk menguatkan visi Desa Kedaung
dalam membangun desa ke masa depan. Mengingat Desa Kedaung sendiri terus berkembang, terutama dalam kependudukan, di mana berbagai etnis berdomisili serta membaur bersama dengan masyarakat. Perkembangan ekonomi sendiri tentunya didukung dengan perkembangan pendidikan, di mana pendidikan di Desa Kedaung sangatlah maju untuk sebuah desa, di mana Desa Kedaung memiliki 6 TK, 1 SD, 2 SMA, serta 2 perguruan tinggi. Masyarakat desa pun telah sadar betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya. Maka dari itu, para orang tua berusaha sekuat tenaga mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya. Untuk pelaksanaan KKN sendiri, ada 4 program kerja yang akan saya lakukan. Di mana program kerja pertama merupakan sosialisasi tentang COVID-19, yang mana kita tahu pandemi masih belumlah berakhir, tapi banyak masyarakat yang telah menganggap pandemi ini telah berakhir semenjak dilaksanakannya vaksinasi. Masyarakat banyak tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam program pertama ini, saya membagikan masker serta hand sanitizer kepada masyarakat, serta mengedukasi masyarakat langsung akan pentingnya protokol-protokol kesehatan. Lalu, untuk program keduanya, saya melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkoba, di mana narkoba menjadi salah satu kenakalan remaja saat ini. Penyalahgunaan narkoba sangat banyak dan meningkat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, saya melakukan penyuluhan pada masyarakat serta para pemuda serta pemudi yang ada di Desa Kedaung. Pelaksanaan kegiatan KKN ini saya lakukan secara online dikarenakan adanya PPKM level 3 yang diterapkan di wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya. Lalu, untuk program ketiga, saya melakukan sosialisasi tentang korupsi, di mana korupsi menjadi salah satu momok yang menakutkan dan menjadi masalah yang lama ada di Indonesia. Maka dari itu, pentingnya pengetahuan masyarakat tentang peranan mereka untuk memberantas korupsi sangat diperlukan. Selain dapat membantu pihak yang berwajib, tentu saja akan membantu diri mereka sendiri saat masyarakat mengetahui hukum yang mengaturnya. Lalu yang terakhir, ada sosialisasi tentang KDRT, di mana maraknya tingkat KDRT buat Halo, saya adalah salah satu warga Desa Kedaung yang kemarin telah mengikuti penyuluhan dengan ada materi narkoba, ada materi KDRT, dan juga tentang korupsi. Setelah mengikuti penyuluhan tersebut, saya merasa mengetahui lebih banyak informasi, dan materi yang paling menarik menurut saya adalah yang soal narkoba. Karena saat penyuluhan itu dijelaskan bahwa narkoba itu ada banyak golongan dan juga jenis-jenisnya, itu berbeda dan gak cuma sebatas yang sering kita lihat aja, dan itu tuh sebenarnya ada banyak. Lalu di situ dijelaskan juga gimana dasar hukum soal narkoba itu dan hukuman-hukuman dan pidana seperti apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Selain soal narkoba, di penyuluhan juga ada soal KDRT dan juga soal korupsi. Menurut saya kalau yang soal KDRT itu lebih membuat kita tahu gitu gimana
apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita tahu nih ada tindakan KDRT di sekitar kita. Jadi kita bisa lebih berperan dalam membantu orang yang misalnya menjadi korban KDRT gitu, karena kita udah tahu harus ngapain aja kalau misalnya kita tahu ada KDRT. Terus kalau yang misalnya soal korupsi itu, saya merasa dari penyuluhan itu kita seperti diajak untuk berpartisipasi gitu, seperti kayak jangan melakukan tindakan korupsi seperti itu. Dan menurut saya secara keseluruhan penyuluhannya sudah sangat baik. Kemarin seru juga dan lumayan interaktif karena ada tanya jawabnya juga, lalu materi yang dibawakan juga sudah sangat bagus, pembawaannya juga menarik dan menurut saya itu dibutuhkan sih karena nggak semua masyarakat tahu soal hal-hal itu, jadi sangat bermanfaat penyuluhan kemarin menurut saya. Terima kasih.